Seperti diketahui bersama kalau PSSI sebelumnya mengatakan peluang Kevin Dix untuk main melawan Jepang sangatlah kecil, di mana itu berkaitan dengan masalah administrasi yang terbentur waktu. Sehingga PSSI beraninya menjamin kalau Kevin ini baru bisa main pas lawan Arab. Akan tetapi baru-baru ini Kevin sendiri malah memberikan kode, entah keceplosan atau gimana, kalau ia akan main saat lawan Jepang. Sesuatu yang pastinya membuat fans happy walaupun lagi-lagi ini masih belum pasti. Karena seperti yang udah-udah, kalau PSSI seneng banget kayaknya bikin kejutan di detik akhir. Tapi yang terpenting Kevin ini sah dululah jadi WNI, masalah dia mau main pas lawan Jepang atau Arab itu nanti. Nah, mengetahui info yang secara cepat viral itu, diketahui pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku makin gak sabar menantikan duel melawan Indonesia. Dan sekali lagi ia berharap kalau tim Garuda bisa tampil dengan skuad terbaik agar tercipta pertandingan yang seru. Karena sudah pasti laga ini akan ditayangkan di banyak negara seperti yang sudah-sudah. Di satu sisi ada masalah besar yang kini sedang menimpa Korea Selatan, tempat di mana Shin Tae-yong berasal. Ya, menurut info dari media setempat, kalau sekarang ini Korea Selatan terancam didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena masalah internal yang melibatkan pemerintah dan federasi. Bahkan yang terparah, kemungkinan besar Korea Selatan bisa aja di-ban oleh FIFA terkait masalah ini. Jelas sedikit banyak, ini membuat Ko Shin diketahui cukup merasa sedih karena bagaimanapun ia dikenal sebagai sosok yang sangat nasionalis buat negaranya. Meskipun begitu, Ko Shin menjamin kalau ia akan tetap sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk Indonesia karena ia pun juga merasa punya tanggung jawab moral yang besar kepada bangsa ini yang juga sudah dia anggap sebagai rumah kedua. November 2024, Kevin Dix diketahui akan menjalani sumpah WNI di Denmark. Jelas ini adalah momen yang sudah sekian lama dinanti publik tanah air. Karena bagaimanapun, pemain seperti Kevin sudah pasti akan memberikan nilai tambah di skuad timnas Indonesia. Meskipun begitu, kita sebelum ini juga diminta bersabar dan bertanya-tanya. Karena PSSI saat ini menjelaskan jika Kevin baru bisa dimainkan di laga melawan Arab, di mana artinya ia tidak akan bermain di laga versus Jepang. Akan tetapi, dalam sebuah unggahan story yang memperlihatkan Kevin ini, kayaknya lagi Q&A sama fansnya. Soal memberikan kode atau ya istilahnya men-spill bahwa PSSI akan berusaha sebisa mungkin untuk mempercepat semua prosesnya sehingga ia bisa segera membela timnas Indonesia sejak laga melawan Jepang. Tentu saja apa yang diutarakan oleh Kevin seketika membuat harapan publik kembali naik karena bukan rahasia lagi. Kalau PSSI juga sering banget bikin kejutan di detik akhir. Contohnya paling nyata adalah ya soal Martin Pas. Yang ketika itu katanya baru bisa debut pas lawan Australia, nyatanya H-1 dikonfirmasi bisa main pas lawan Arab. Nah, masuknya Kevin sendiri paling enggak bisa membuat rasa optimis publik bisa mencuri poin dari Jepang bertambah. Karena secara kualitas dan jam terbang, Kevin memang punya nilai tambah untuk mengangkat timnas ke level berikutnya. Terlebih, sampai detik ini, ia masih merupakan salah satu pemain terbaik di klub raksasa Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu, kabar soal Kevin Dix ini seketika menyebar luas kemana-mana, termasuk ke telinga Hajime Moriyasu, di mana pelatih timnas Jepang tersebut merasa kalau ini adalah kabar yang bagus. Sebab ia pun juga tahu kalau Kevin Dix ini adalah pemain yang punya kualitas mumpuni, sehingga itu akan membuat para penyerang Jepang menurutnya akan bertambah semangat. Karena di Indonesia sendiri, sebelumnya juga udah dihuni pemain-pemain seperti Jay Sess, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Misil Gers, sampai kiper Martin Pas yang punya pengalaman di level tertinggi. Intinya, Hajime Moriyasu berharap kalau timnas Indonesia bisa tampil dengan skuad terbaik. Karena pas pertemuan di Piala Asia, Indonesia belum diperkuat pemain-pemain macam Tom Haye, Ragnar, Kelvin, Jay, Mace, Eliano, sampai Kevin Dix. Dan itu pun Moriyasu mengaku kalau perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia saat kalah 3-1 cukup merepotkan. Bahkan kalau nggak ada gol penalti serta bunuh diri dari Justin Hubner, laga ketika itu bisa saja berakhir 1-1.
Maka dari itu sekali lagi, kepada media Jepang, Moriyasu berharap Shin Tae-yong pede menurunkan skuad terbaik karena Jepang pun juga akan menurunkan skuad terbaik walaupun sang bomber utama Ayase Ueda absen lantaran cedera. Terlebih, kalau kedua tim bisa tampil dengan skuad terbaik, maka harapannya akan tersaji pertandingan yang seru secara kompetitif karena Moriyasu juga sadar kalau laga 15 November besok akan disiarkan di banyak negara seperti yang sudah-sudah. Kalau tim jago gitu ya. Kalau lawannya tampil dengan skuad terbaik, malah tambah semangat. Keren sih mentalnya, dan itu sejatinya harus kita tiru. Bukannya caper manja, dikit-dikit minta perlindungan papa. Kayak siapa tuh? Oh iya, Dedek Bahrain sama Qatar. Di sisi lain, kita tinggal dulu kabar soal Indonesia versus Jepang, karena ada kabar nggak enak nih dari negeri tempat asal Shin Tae-yong, yaitu Korea Selatan. Dikutip dari perspektiffootball.id, Timnas Korea Selatan terancam didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan meminta Presiden Asosiasi Sepak Bola Korsel atau KFA, Chung Mong-gyu, dijatuhi hukuman akibat banyak melanggar aturan. Nah, salah satu kasus besar yang saat ini sedang diselidiki, yakni tentang dugaan adanya penyelewengan dana dalam pembangunan kompleks sepak bola Chonan, di mana total terdapat 27 kasus yang sedang diselidiki oleh pemerintah terhadap Chung Mong-gyu. Tentu saja, kejadian ini berpotensi membuat KFA akan dibekukan oleh FIFA. Pasalnya, FIFA menganggap adanya intervensi dari pemerintah terhadap asosiasi yang berada di bawah naungan FIFA. Dan jika Presiden KFA didepak dan benar adanya intervensi dari pemerintah, ya udahlah, Timnas Korea Selatan akan dijatuhi hukuman oleh FIFA dengan larangan bermain di pentas internasional, sesuatu yang pastinya sangat merugikan. Mengingat Timnas Korea Selatan sendiri sekarang masih ada di puncak klasemen grup kajian dakwah dengan 10 poin. Yap, apa yang terjadi dengan sepak bola Korea Selatan diketahui sedikit banyak membuat Shin Tae-yong merasa sedih dan khawatir negaranya akan di-ban FIFA, serta akan mengalami kemunduran dalam waktu berjangka. Dalam hal ini, apa yang dirasakan oleh Ko Shin sebagai warga Korea yang dikenal nasionalis sangatlah wajar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan moral kepada Ko Shin agar ia nggak terlalu terbebani masalah tersebut. Karena bagaimanapun, tugas berat di depan mata udah menanti. Akan tetapi, Ko Shin sendiri menegaskan kalau komitmennya untuk Indonesia nggak akan goyah. Karena ia pun merasa punya tanggung jawab moral kepada semua masyarakat tanah air untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas Piala Dunia. Untuk itu, Ko Shin berjanji akan tetap berusaha seprofesional mungkin karena ia bagaimanapun juga udah mencintai Indonesia dan udah menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya. Dan akan sangat disayangkan proses yang selama ini dibangun harus hancur begitu saja karena dirinya yang merasa sedih, walaupun kami pun menyadari beratnya hal tersebut karena kami juga pernah merasakan betapa merananya jadi negara yang kena ban dari FIFA. Yap, terlepas dari apapun soal Kevin Dix, kami pun gak munafik gitu loh, pengen dia bisa main sejak pas lawan Jepang. Paling enggak, dari situ udah tipis-tipis chemistry-nya kebangun. Dan pas lawan Arab, di saat kita beneran butuh 3 poin, mainnya bisa lebih lepas. Lalu soal pendapat Hajime Moriyasu, kami pun juga ingin gitu loh, timnas tampil dengan starting terbaik, karena sejauh ini kayaknya nggak pernah kan Ko Shin nurunin 11 pemain diaspora secara bareng sejak menit pertama. Jadi untuk laga melawan Jepang, suka nggak suka harus dilakukan karena ya emang levelnya tinggi gitu loh. Mungkin kalau ada pemain tanda kutip lokal yang layak jadi starter ya cuma Rizky Ridho. Selebihnya maaf-maaf aja. Dan oh ya, buat Ko Shin, tetap semangat serta fokus. Kami yakin semua akan baik-baik saja. Jadi kami mohon upayakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Karena Piala Dunia yang dulu seolah hanya mimpi, kini beneran udah di depan mata. Kita pernah selangkah lagi ke Olimpiade tapi gagal. Tapi untuk Piala Dunia, mudah-mudahan rezekinya di sini. Untuk itu, ayo semuanya bersatu, jangan lagi ada narasi-narasi yang justru jadi bumerang. Pokoknya semua satu, semuanya untuk Indonesia. Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.